Sorry tadi ada gangguan. Jadi aku bikin video ulang di bagian nomor 11 ini, yaitu kita bahas soalnya ya. Dengan menggunakan fungsi distribusi FT, hitung peluang bahwa lama jatuh tempo ketika dia lebih dari 1 tahun untuk yang B. Nah, berarti kita peluang ketika T-nya itu lebih dari 1 tahun. Nah, kan kita tadi udah hitungkan yang di awal itu dari fungsi FT yang besarnya itu, dan kita berubah jadi bagian yang kecilnya. Dan ini adalah karena data gabungan dari discrete dan continue. Kita langsung hitung aja. Kan dia 0 ketika dia itu T-nya sama dengan 0. Terus dia itu di antara 0 sampai 1, lihat di sini adalah 1/4, karena ketika dia itu 0 sampai 1 berarti dari T kurang dari 1 dikurangi dengan T sama dengan 0. Nah, ketika T-nya sama dengan 0 itu 0, berarti 1/4 dikurang 0 ya 0. Ya 1/4 gitu. Nah, lanjut. Ketika T-nya itu sama dengan 1, lihat di sini, dia itu menghasilkan data setengah. Tapi kan sebelumnya 1/4, berarti setengah dikurangi 1/4. Jadi sama dengan 1/4. Lanjut, ketika T-nya itu di antara 1 dan 2. Nah, ketika di antara 1 dan 2, kan kita udah tahu ketika T-nya itu kurang dari 2 itu sama dengan 3/4. Berarti tinggal T yang kurang dari 2 ini dikurangi dengan T sama dengan 1 untuk fungsi yang ini, untuk batasan antara T dari 1 ke 2, antara itu. Nah, lanjut, berarti 3/4 dikurangi 1/2 atau 2/4. Berarti hasilnya 1/4. Tinggal tulis di sini. Nah, 1/4. Lanjut, kita mencari ketika T-nya itu sama dengan 2. Nah, ketika T-nya sama dengan 2, dia itu dapat 5/6. Tapi sebelumnya itu kita udah dapat 3/4. Berarti tinggal 5/6 dikurangi 3/4. Berapa 5/6? Jadi misalkan per 24 deh. 6 berarti 5 kali 4 20. Dikurangi 3 dikali 6 18. Berarti 2/24 atau sama dengan 1/12. Maka dia menghasilkan 1/12 ketika T-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk jarak dari 2 menuju T gini-gini ke 3, T-nya itu di antara 2 dan 3 itu 0. Karena apa? Karena dia discrete. Nah, karena dia discrete jadi sama dengan 0. Lebih baik tidak usah dihitung. Oke, nggak usah dimasukkan. Lanjut, kenapa yang di awal dimasukkan? Sebenarnya itu terserah kalian, dan nggak dimasukkan pun tidak apa-apa. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung ketika T-nya itu sama dengan 3. Ketika T-nya sama dengan 3, kan ada 1 kan? Ketika lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya, kan udah hasilnya 1 dikurangi dengan sebelumnya, 5/6. Maka hasilnya 6/6 dikurang 5/6, 1/6. Nah, ini dia hasilnya. Maka jawabannya adalah 1/6 ketika T-nya itu sama dengan 3. Nah, lanjut, akan menghasilkan 0 ketika T-nya itu lainnya. Kenapa disebut T lainnya? Karena kayak tadi, yang ada antara itu. Misalkan yang harusnya dia discrete, tapi dia ada di antara, dan di antaranya itu hasilnya 0 kan. Nah, makanya T lainnya itu kita anggap sama dengan 0 selain dari data tersebut. Nah, harusnya ini sama dengan 1 ya. Kalau tidak sama dengan 1 berarti ada kesalahan. Kita hitung aja. 1/4 tambah 1/4 ini 0,25. Aku pakai kalkulator Photomath sebentar ya.
sambil hitung aja. 1/4 tambah 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Lanjut, berarti 3/4. Oke, sorry. 3/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Nah, aku pakai Photomath dan hasilnya itu sama dengan 1/6 tambah 1/12 itu sama dengan 1. Kalian juga bisa coba hitung sendiri. Pokoknya hasil akhirnya itu atau hasil totalnya itu akan sama dengan 1. Nah, kita tinggal hitung peluang ketika T-nya itu lebih besar dari 1. Berarti karena dia sampai 3 dan kita males aja gitu kalau misalkan hitung yang lebih dari 1 misalkan. Berarti tinggal kita hitung aja dari maks peluang itu 1 kan, peluang itu maksimalnya. Berarti 1 dikurang peluang ketika T-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, itu sama dengan berarti 1 dikurangi ketika P-nya itu T-nya kalau kurang dari sama dengan 1 berarti ada ketika antara 0 dan antara 1 ditambah dengan peluang si T-nya itu sama dengan 1. Nah, udah kan, berarti 1 dikurangi dengan antara 0 sampai 1 tuh 1/4. Terus ditambah lagi ketika sama dengan 1 itu 1/4 juga. Maka hasilnya setengah. Nah, makanya peluang dari T lebih besar dari 1 itu setengah. Atau kita juga mau hitung misalkan ketika dia lebih besar dari 1 aja deh. Berarti tinggal hitung aja 1/4 yang ini ditambah 1/12 ditambah 1/6. Dan jika dihitung hasilnya pun akan sama, yaitu setengah jawabannya atau 1/2. Oke, lanjut aja ya ke yang C. Antara 1 dan 3 tahun. Berarti kita mencari peluang ketika dia itu 1 sampai 3. Kan antara. Kalau antara berarti dia tuh bukan kurang dari sama dengan gitu atau lebih dari sama dengan. Jadi kayak gak ada sama dengannya lah, kecuali kayak dia 2 sampai 4 atau 1 sampai 3 misalkan. Nah, baru itu ada sama dengannya. Lanjut, ketika dia kurang dari 1, kurang dari 3, kita lihat di sini. Berarti 3-nya nggak termasuk dong. Nah, sama kalau ketika dia kurang dari 1, tapi kalau misalkan dia kurang dari 1, berarti 1-nya itu termasuk. Karena dia karena kurang dari 1 itu tidak boleh, tapi kan yang 1-nya itu masuk kan ke dalam si peluang ini. Kayak contohnya gini misalkan. Ini 1, ini 3. Nah, 1-nya itu termasuk. Karena dia yang minta kurang. Kalau kurang berarti kayak dimulai dari 0,9999 misalkan. Nah, ini dia yang dipinta, berarti 1-nya ikut. Sedangkan yang di atas kan dia tuh yang yang awal tuh dia tuh harus lebih dari 1 kan T-nya. T-nya itu harus lebih dari 1. Nah, terus dia juga minta yang kurang dari 3. Nah, maka 3-nya ini kita tidak masuk ke dalam yang aku arsir ini. Oke. Berarti kita hitung dari T sama dengan 1. Lanjut, ketika peluang di antara 1 ke 2 ditambah peluang ketika T-nya itu sama dengan 2 ditambah lagi ketika peluang itu T-nya kurang dari 2 dan antara 2 dan 3 misalkan. Oke, 2 dan 3 ya. Oke, berarti ketika dia T-nya itu sama dengan 1, itu hasilnya 1/4. Dan ketika T-nya itu di antara 1 dan 2, tadi udah nemu 1/4 juga. Dan ketika T-nya itu sama dan 2, itu 1/12. Ketika di antara 2 dan 2 sampai 3, itu 0. Karena dia diskrit tadi pas awal. Berarti 2/4 ditambah 1/12 sama dengan
Nah, 12 ini kali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7/12. Nah, ini jawaban dari peluang antara 1 dan 3. Oke, ini untuk bahasan selanjutnya nomor 11, dan bahasan atau video selanjutnya itu materi ekspektasi. Dan makanya kenapa bikin YouTube di sini di-upload, karena ekspektasi itu yang di tutorial itu cukup sedikit ya. Jadi kayak aku juga pengen biar lebih paham aja gitu. Jadi ya nanti ambil soal di Medco. Oke, terima kasih semuanya.